warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pujalestari, NIM 183131136. Saya dari PIAUD 5D IAIN Surakarta. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana penanganan demam pada anak usia dini. Di sini untuk menentukan demam atau tidak demam atau tidak pada anak itu, orang tua perlu melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer. Anak dikatakan demam jika suhu tubuhnya lebih dari 30 derajat Celcius atau lebih. Saat terkena demam, anak mungkin akan tampak lebih lemas, rewel, sering nangis, gelisah, susah tidur, hingga tidak mau makan teratur. Nah, di sini ada beberapa langkah pertolongan pertama untuk menurunkan demam anak ya. Nah, di sini saya akan memanggil teman saya untuk mempraktekkan bareng. Nah, cara yang pertama itu berikan kompres pada anak jika suhu tubuhnya itu lebih dari 38 derajat ya. Nah, itu yang pertama kita ambilkan sapu tangan, terus air. Nah, airnya itu jangan terlalu panas atau jangan terlalu dingin, jadi sedikit aja airnya. Nah, pertama itu kita ambilkan lap dulu, habis itu ntar kita bisa tempelkan kompresannya itu bisa di bagian kepalanya atau bagian bagian ketiaknya, atau bisa dada, perut juga ya. Nah, pada saat anak berbaring atau tidur, nah itu didiamkan selama 20 atau 30 sampai 30 menit. Nah, itu kalau misalnya kompresannya ini udah panas atau udah kering, bisa dilakukan lagi sampai anak turun demamnya ya. Nah, setelah itu pantau anak secara berkala setiap 1 sampai 2 jam setelah memberikan kompres. Nah, habis itu yang kedua itu hindari memakai baju tebal. Soalnya kalau misalnya anak sedang demam dan kita pakaikan baju tebal, itu anak akan merasakan panas. Jadi bukan menurunkan demam, malah bisa anak itu kepanasan. Nah, di situ jika anak merasa meriang atau kedinginan, bisa pakaikan baju itu yang buat nyaman anak ya, pakaian yang nyaman dan dapat menyerap keringat, serta kita bisa ngasih selimut, tapi selimutnya itu jangan terlalu tebal, yang agak tipis aja. Nah, yang ketiga itu berikan anak makanan dan minuman yang cukup. Pastikan kebutuhan cairan dan nutrisi anak tercukupi untuk mencegahnya dari dehidrasi. Bisa diberikan ASI. Kalau misalnya anak itu masih diberi ASI, bisa sering-sering dikasih ASI secara eksklusif. Pastikan dia disusui terus sesering mungkin gitu. Terus berikan cukup air, cukup minum air, atau bisa diberikan teh ya. Nah, setelah itu berikan juga makanan atau cemilan yang bergizi seperti buah-buahan, terus buah-buahan yang bisa menurunkan panas dalam porsi sedikit tapi sering. Nanti kalau misalnya nggak sering, misalnya kita langsung kasihkan anak gitu langsung banyak gitu, ntar malah bisa membuat anak mual. Jadi kita berikannya sedikit tapi sering. Terus yang keempat itu harus kita jaga suhu ruangan. Nah, itu pastikan suhu kamar tetap sejuk dan nyaman bagi si anak. Boleh menyalakan pendingin ruangan atau kipas angin, tapi tidak terlalu dingin. Dan kalau misalnya kipas angin itu kecepatannya harus rendah. Terus namun hindari menyalakan kipas angin atau AC
itu langsung langsung ke tubuh anak. Bisa jadi ntar kalau misalnya langsung terkena tubuh anak itu anak akan merasa kedinginan. Terus yang kelima itu mandikan dengan air hangat. Nah, jadi waktu anak demam itu kita boleh memandikan anak tapi menggunakan air hangat, jangan air dingin ya. Soalnya ntar bisa bukan menyembuhkan demamnya anak, malah bisa membuat anak lebih demam. Nah, terus yang keenam itu memberikan obat-obatan pereda demam jika diperlukan. Jika diperlukan boleh memberikan obat penurun panas anak seperti paracetamol. Dosis harus sesuai dengan umur dan berat badan anak. Tidak disarankan untuk anak di bawah 2 bulan ya, tanpa kayak pantauan dokter gitu. Jika dengan cara tadi anak masih demam, terus demamnya tidak turun-turun dalam jangka waktu 2 hari, maka kita wajib untuk memeriksakannya ke dokter. Cara pencegahan demam itu yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan rumah, terus hindari pemakaian alat makan seperti piring, sendok, gelas dengan orang lain. Nah, habis itu peralatan pribadi seperti handuk, sikat gigi, perlengkapan lainnya lah yang pribadi. Terus yang terakhir itu kita harus selalu menjaga tubuh kita itu seperti tidur teratur, terus makanannya bergizi, terus harus sering rajin olahraga, terus berbanyak minum air putih, tetap hidup sehat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.